lagi disiapkan anak-anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kita mulai kajian kitab Safinatun Najah sampai pada bagian tanda-tanda balik. Kalau barangkali ngersakne kitabnya tadi sudah saya kirimkan di grup ya, cuman cukup kandel 70 halaman. 70 halaman kalau mau di fotokopi boleh saja baik, tapi ya butuh dijilid barangnya, tapi lebih mudah, lebih gampang untuk dipelajari jadi kalau punya kitabnya itu ya. Jadi di situ kan ada keterangan dari penulisnya itu namanya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami penulisnya. Kitab ini cukup ringkas sebenarnya. Isinya tentang fikih yang praktis. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang kita masuk ke bab tanda balik. Balik itu apa? Balik itu sampai pada posisi anak itu atau orang sampai pada posisi dia mukallaf, dibebani syariat. Sudah balik berarti dia harus sudah menjalankan kewajiban-kewajiban, dan kalau melanggar sudah kena dosa gitu ya, jenis baliknya. Jadi alamatul bulugh salasun, tanda-tanda balik itu 3. Yang pertama tamamu khamsa asrata sanatan fi dzakari wal unsa. Ini saya terjemahkan di sini ya. 1 genap berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau menurut Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami ini, kalau orang atau anak usianya 15 tahun itu sudah balik berarti. Jadi tidak memperhitungkan apa-apa, pokoknya 15 tahun itu balik. Nah gitu. Terus yang pertama begitu ya. Yang kedua wal ihtilam fi dzakari wal unsa. Ihtilam, bermimpi untuk anak laki-laki dan anak perempuan litis isinin untuk 9 tahun. Artinya anak usia 9 tahun sudah mimpi basah. Ini kok bengong gitu loh. Terlalu cedak. Sudah mimpi basah di ihtilam. Jadi kalau tadi usia 15 tahun itu dianggap dia sudah balik gitu. Biasanya sudah mencapai usia balik. Artinya tidak dirembuk lagi ngimpi atau tidak, tapi karena sudah usia sudah 15 tahun, maka dianggap sudah balik. Nah kalau yang ini belum usia 15 tahun, baru 9 tahun, tapi sudah mimpi, sudah ihtilam, maka dia sudah balik namanya. Ya. Terus yang ketiga itu adalah wal haidu fil unsa litis isinin, dan haid bagi anak perempuan ketika berusia 9 tahun. Anak perempuan usia 9 tahun, belum 15 tahun, tapi sudah haid, sudah menstruasi, maka dia sudah balik namanya. Ya, ketika sudah haid, berarti dia sudah balik. Walaupun belum berusia 15 tahun. Jadi kalau yang pertama tadi kan ya, pokoknya 15 tahun. Ini yang kaidah pertama. 15 tahun, walaupun durung apa-apa, gampangnya itu balik. Tapi biasanya sih sudah biasanya, tapi meskipun belum dianggap balik. Yang kedua, belum 15 tahun, baru 9 tahun, tapi sudah ihtilam, sudah mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan.
maka dia sudah balik gitu ya. Atau baru 9 tahun tapi sudah haid, ya berarti sudah balik gitu ya. Itu pendapat ini, pernyataan ini dinyatakan oleh ulama, ini sudah jadi fikihnya mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, itu isi kitabnya cuma begitu saja. Nah, sekarang saya tambahkan dalil-dalilnya. Mengapa kok para ulama menggunakan itu ya? Artinya pernyataan seperti itu. Yang pertama dari Ali alaihi salam, Ali bin Abi Thalib gitu ya, kadang-kadang digelari radhiyallahu anhu, kadang-kadang karramallahu wajhah, kadang-kadang alaihi salam. Di Sunan Abi Daud juga ada an Ali alaihi salam gitu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, rufi al-qalamu an salasatin. Rufi'a diangkat. Apa yang diangkat? Al-qalamu, pena. Pena itu diangkat an salasatin, dari 3 jenis orang. Diangkat itu karepe pripun? Ora dicatat perbuatannya gitu loh. Baik itu baik maupun buruk. Nek ngamal apik ya ora dicatat, ngamal elek ora dicatat. Jadi gambarannya kayak nek wong nulis ngoten pulpennya diangkat itu loh. Ora diselekin ning buku. Nek diselekin buku kan artinya dicatat nggih. Jadi ini mboten diangkat gitu, tidak dicatat. Siapa 3 jenis orang itu siapa? Yang pertama anin naim hatta yastaiqido, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wong nek sare tidur tilem niku mboten kenging hukum. Misale wong niku turu terus ngindur. Misale nggih. Ngindur iki ora mau ngomong, ora mau ngantemi wong gitu. Ngindur ngantemi wong iki lha ngimpi nyoyak maling gitu nggih. Ngimpi nyoyak maling ketekol terus diantemi. Padahal sing diantemi niku dudu maling, kancane gitu. Diantemi ngantek sak kayange gitu, terus bali turu neh gitu. Bari turune ngoten niku bener kenging hukum. Terus sing diantemi balas pokoknya kisos, ora iso lah iki mau turu kok. Tidur kok gitu loh ya. Nek turu tenan lho nek tok turu beda neh gitu. Tok turu terus ngantemi wong lah beda nek niku. Niki betul-betul tidur. Itu ya. Tidur kemudian dia karena jejer-jejer sama teman-temannya terus nendang kancane. Rumangsane napa? Bal-balan ngimpi bal-balan nendang bal kena sirahe kancane gitu misalnya, sirahe ngantek getien gitu, ndak kena hukum karena dia tidur gitu loh ya. An-naim hatta yastai gitu. Begitu dia bangun lah mulai catat lagi hukumnya amalannya dicatat lagi, kalau baik ya dicatat baik, amal buruk ya dicatat buruk. Itu kalau amal buruk. Kalau amal baik juga sama, tidur ngimpinya salat tenan itu, tangi ngelindur gitu, salat 2 rakaat rampung gitu, ira itu ganjaran gitu loh, enggak dapat pahala. Kenapa ya? Ngimpi kok gitu loh ya, ora tenan loh. Ning aku yo nglakoni salat, iya tapi ngelindur, bukan sesungguhnya, tidak sadar gitu loh. Nah, begitu tidak dapat pahala. Sebagaimana dosa juga tidak dicatat dosa, maka orang berbuat baik pun tidak dicatat sebagai pahala. Yang kedua, wa anis sobiyyi hatta yahtalim. Nah, ini yang dipakai ini kan, dari anak kecil, sobi itu anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia ihtilam, bermimpi, mimpi basah. Cah cilik berbuat apapun juga dia tidak dosa, jenis cah cilik sampai dia ihtilam. Kalau sudah ihtilam artinya sudah dewasa. Tadi ya, balik ke tanda-tanda balik tadi sudah balik dia, maka jadi kena hukum. Nah, tidak kena hukum. Cah cilik padu karo cah cilik gitu. Sing wis cilik, di anak usia 5 tahun memukul atau menendang atau menghajar anak usia 2 tahun atau 3 tahun. Sampai anak usia 2 tahunnya sampai mati gitu. Kok iso? Lho, dijorokne apa diawake gitu, digejukur ning kolam terus napa jenenge? Ora iso renang, kelep mati. Ini anak kecil tadi 5 tahun itu tidak kena hukum. Cah cilik kok gitu loh ya, tidak kena hukum. Kenapa? Ya karena masih kecil. Belum ihtilam, belum balik gitu ya. Terus wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang yang gila al majnun hatta yaqila, sampai dia sehat, dia berakal. Yakil itu menggunakan akal, berakal sehat kembali.
Nah, kalau ada orang gila ngoten. Enek wong edan ngamuk gitu. Rusak-rusak ning omah, mlebu ning omahe wong dirusaki kabeh. Ya tidak kena hukum wong edan kok. Oh, gitu loh ya. Makanya ya panggilkan saja Pak Dokter atau Pak Mantri gitu nanti disuntik sama Pak Mantri itu. Cekel gitu dipiting suntik. Jadi lemes gawa ning RSJ kono. Pun di sini wedi nggih. Mari kita wedi nggih. Lho RSJ mriko Sujarwati niku ora ono. Nah, begitu ya. Kenapa? Karena dia gila. Termasuk udoh ning dalan ngoten niku. Wong udoh kan nggih dosa ta nggih, wong pamer aurat itu. Lah dia ora genep kok. Napa wong edan kok itu. Mlaku-mlaku. Teng Solo niku ndek wenen enten wong edan niku gaweane niku mlayu. Dadi anggerawan mlayu. Ning mboten udoh ngoten, lamben gitu. Ning mlayu ngono. Kuat mlayu itu kuat banget itu. Sampai ke jalan-jalan melayu, pokoknya sabrawan melayu. Orang jadi kelingan jadi tahu jam yang meneng ora liwat tenan melayu rono bari riring. Ya tidak kena hukum. Misalnya dia berbuat apapun juga tidak kena hukum. Nyolong misalnya, delalah kok mlebu ning omah nyolongin barang-barang, ya tidak kena hukum karena dia kehilangan akal, tidak berakal. Nah, gitu ya. Makanya nek awake dhewe ketemu wong edan terus dionek-onek kali wong edan, terus awake dhewe melu bales onek-onekke. Berarti sing edan loro, gitu loh. Sing edan loro, lah wong edan mbok layani iki piye to? Pak kok dionek-onekke, lah wong edan lho. Ya itu kalau kita waras ya biarkan saja dia ngomong lah orang gila, begitu loh ya. Tidak usah kita tanggapi. Kita malah marah-marah, oh kowe lah malah jadi sing edan malah loro gitu. Ya gitu ya. Ya kemarin baru saya cerita dari saudara kita di Jogja itu, dia menjemput seorang dokternya dokter jiwa di satu rumah sakit itu. Dia jalan gitu, di situ ada banyak pasien, orang-orang ragam itu, jadi wong edan itu, jejer itu jadi pasiennya di itu. Terus dia lewat gitu, pasiennya itu udah ngerasain, enek wong edan liwat. Kisah waras diloki edan malah. Mereka orang gila itu. Karena dia bilang, "Nek aku nesu lak padha edane nek anu." Ya wis liwat wae. Dirasa-rasa dulu. Enek wong edan liwat wong loro wong edan liwat padahal waras itu. Lah contohnya begitu ya. Jadi ya itulah orang yang diangkat pena atas mereka. Lah di sini diambil kesimpulan tadi ya, anak kecil tidak dibebani kewajiban syariat atau belum mukallaf. Salah satu tanda balik adalah ihtilam atau bermimpi basah. Mimpi basah atau ihtilam itu namanya tanda balik. Ya. Sudah ya, ini yang pertama hadisnya. Yang kedua, dari Atiyah al-Quradi. Quradi itu orang Bani Quraidah. Dia berkata, Kuntu min sabyi Bani Quraidah. Kuntu adalah aku Atiyah ini min sabyi Bani Quraidah, termasuk tawanan Bani Quraidah. Fakanu yang duruna, maka mereka kaum muslimin Bani Quraidah itu kan Yahudi ya, Yahudi Bani Quraidah. Dia termasuk anak-anak yang ditawan oleh muslimin. Dia cerita hadis ini sudah ketika sudah masuk Islam ya, tapi ketika itu dia cerita zaman ini aku dari tawanan muslimin dari kalangan Bani Quraidah. Lalu mereka melihat yang dulu mereka memperhatikan, mereka melihat memeriksa gitu, cah lanang itu diperiksa. Faman anbata sya'ra kutila, maka barang siapa yang sudah tumbuh rambutnya, rambut kemaluan, kutila dibunuh. Jadi kalau Bani Quraidah itu dulu kan kesimpulannya, ketetapannya yang menetapkan Sa'ad bin Mu'ad atau Sa'ad bin Mu'ad nih. Sa'ad bin Mu'ad itu menetapkan begini, pokoknya yang dewasa, laki-laki dewasa semua dibunuh. Karena mereka kan melanggar perjanjian ya, Bani Quraidah ini orang Yahudi melanggar perjanjian dengan Nabi ketika perang Khandaq itu ya. Terus ditetapkan hukuman, terserah kalian, Sa'ad bin Mu'ad atau Sa'ad bin Ubadah menetapkan hukum. Akhirnya dia menetapkan hukum. Sekarang semua laki-lakinya dibunuh, semua perempuan dan anak-anak ditawan. Gitu. Nah, cara menentukan laki-laki dewasa atau tidak gimana? Dilihat, maaf dibuka celananya, dilihat kemaluannya itu.
sudah menumbuhkan rambut apa belum? Sudah tumbuh rambut dibunuh. Nah, gitu loh. Faman anbata sya'ra qutila. Wa man lam yunbit lam yuktal, dan orang yang belum tumbuh rambut kemaluannya itu, bulu kemaluannya belum tumbuh, lam yuktal, belum, dia tidak dibunuh. Lah fakuntu fi man lam yumbit, dan saya termasuk orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya, cilik berarti belum dewasa. An Abdul Malik bin Umar fi hadzal hadis, dari Abdul Malik bin Umar dengan hadis ini, qala, dia berkata, fakasyafu anati, lalu mereka membuka anak itu ya bulu kemaluan tadi ya, buka kemaluannya, tidak pakai celana atau pakai sarung, dibuka sarungnya, bahwa jaduha lam tan butuh, maka mereka mendapatinya belum tumbuh rambutnya, faja'aluni minas sabyi, lalu mereka menjadikan aku termasuk tawanan, karena cilik ya dibunuh. Lanang tadi ya, pokoknya laki-laki yang sudah tumbuh rambut kemaluannya dibunuh, berarti sudah dewasa. Kalau belum tumbuh tidak dibunuh karena masih anak-anak. Maka di sini ada keterangan salah satu tanda balik adalah tumbuhnya rambut kemaluan. Ini tidak ada di mana Tahfilatun Najah bener-bener nggih. Tapi ini ada hadis, ada keterangan lain bahwa salah satu cara membedakan orang ini sudah dewasa atau belum itu dilihat kemaluannya. Kalau dia sudah tumbuh rambut kemaluannya berarti sudah dewasa, belum ya berarti belum. Ini untuk apa, laki-laki. Sebenarnya wanita juga iya, tapi kan ini nek wedok kan semua ditawan nggih. Jadi kalau kan yang perempuan semua ditawan. Dan yang laki-laki sing gede dewasa dipateni, sing cilik ditawan. Caranya beda itu tadi gitu loh. Asal menyuruh gitu, lihat bulu kemaluan yang sudah tumbuh bulu kemaluan berarti sudah dewasa, dibunuh. Yang belum berarti selamat, dia ditawan saja gitu ya. Berikutnya Anna Asma dari Aisyah radhiyallahu anha, Anna Asma binta Abi Bakrin, bahwasanya Asma binti Abu Bakar dakhalat, masuk, maksudnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaiha thiyabun riqaqun, dan dia itu pakai baju yang tipis. Asma itu nemuin Nabi pakai baju tapi bajunya tipis. Fa'aradu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpaling darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma itu sudah gede, sudah dewasa, cawidok, lambi tipis. Terus Nabi berpaling, tidak mau memandang Asma. Wa qala, dan Nabi bersabda begini, Nabi ngendika, ya Asma, hei Asma, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan itu, innal mar'ah, sesungguhnya seorang perempuan itu, idza balaghatil mahido, apabila sudah sampai haid. Mahid itu haid, menstruasi, datang bulan. Lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza, lam tasluh, tidak boleh, tidak baik, tidak boleh, ayyura, bahwa terlihat, minha, darinya, dari perempuan tadi, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Apa itu? Wa asyara ila wajhihi, wajah, wa kaffaihi, dan dua telapak tangan beliau. Jadi ngendika, innal mar'ata idza balaghatil mahid lam taslu ayyura minha illa hadza wa hadza, gitu loh. Hadzanya pertama menunjuk ke wajah, terus yang kedua, hadza kedua itu menunjuk ke dua telapak tangan sampai pergelangan tangan ini, dari ujung jari sampai pergelangan tangan ini nih. Itu yang boleh nampak dari seorang perempuan kalau dia sudah haid, sudah dewasa. Cah cilik, betul apa cah cilik? Cilik nggih. Nah, cilik anak kecil belum dewasa boleh. Mungkin dulan gitu nganggo sayak, nganggo celana pendek, nganggo kaos cilik ning ora apa-apa. Iki aja cilik kok 19 tahun, ora cilik kuwi gede gitu. 19 tahun aja cilik iki, 15 tahun aja sudah dewasa, kan gitu ya. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang kagungan putra-putri, punya anak perempuan, dijaga. Dia mungkin belum 15 tahun, ning wis head, ya sudah, suruh pakai kerudung, pakai jilbab komplit, itu artinya lengkap. Bukan cuma kerudung kecil tok, jangan. Jadi
jadi tertutup tubuhnya itu, jangan sampai kelihatan, gitu loh ya. Orang dua ini ditupokke no, belikan. Orang tua berkewajiban itu memberikan pada anaknya untuk bisa menutup auratnya. Ya. Jadi kembali ke sini ya. Ini berarti menunjukkan batas dewasa itu adalah balaghatil ma'idho. Kalau sudah haid, maka dia sudah dewasa. Salah satu tanda balik bagi wanita adalah haid atau menstruasi. Jadi sudah haid, berarti dia sudah dewasa. Nah, kalau haidnya usia 9 tahun kayak tadi, ya berarti 9 tahun sudah dewasa. Nah, ini sekolah kelas pinten 9 tahun itu. Kelas 3 kelas 4 nggih. Kelas 3 kelas 4 cilik. Nah, kanca-kancane jodoh dolan lah, kanca-kancane mungkin durung balik, jadi sudah balik ya dijaga. Jaga, jangan kemudian dibiarkan bermain-main tanpa menutup auratnya, ngoten ya. Jadi ini juga termasuk kewajiban kita toh nggih, kewajiban sebagai orang tua begitu. Lah lantas kita mau bicara apa dengan orang-orang yang sudah anak-anak usia SMA, anak-anak kuliahan yang tidak kerudungan itu? Ya kita kalau bisa kecanda atau nggih, bisa kita bicara kepada mereka, diomongi. Kerudungan, berkerudung lah, berjilbab lah, tutuplah aurat kamu gitu, dikandani gitu. Yang sopan, yang longgar, yang enak, tidak usah dimarah-marahi nggih. Lah gelem ya wis, kita bisa ngandani nggih. Soalnya ngandani diberitahukan kepada teman-temannya yang lain atau anak-anaknya atau teman dari anak-anak kita begitu. Jadi kalau ini kaitannya dengan haid, prinsipnya dia sudah haid, sudah mengeluarkan darah haid itu ya, maka dia harus menutup auratnya. Nabi mengatakan illa hadza wa hadis ini hadisnya itu dhaif ya. Jadi di nomor 3 itu ya, nomor 3 bisa dicek kan ya. Hadis ini Abu Dawud mengatakan hadis ini mursal, walaupun Al-Albani mensahihkan, tapi kalau Abu Dawud hadis ini mursal. Mursal itu ada salah satu rawinya yang hilang, tidak disebutkan gitu. Jadi tidak ketemu antara tabi'in langsung ke Nabi gitu. Jadi harusnya melalui sahabat, ini tidak melalui sahabat itu. Yang disebut mursalun sahabi seperti itu. Nah, apa namanya? Tapi kalau Al-Albani mengatakan di sini sahih. Cuman begini, kalaupun ini hadisnya dhaif gitu. Misalnya nggih, dikatakan mursal berarti dhaif. Kalau ini dhaif hadisnya, maka hadis ini dipakai oleh ulama sebagai batas. Batas bolehnya tubuh wanita yang kelihatan di wajah. Wajah ini ngiri nggih, gini ini sampai di sini ini itu adalah wajah. Telinga udah masuk ya, kuping udah masuk wajah. Di wajah itu di sini saja. Sudah, kemudian telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi ujung jari niki sampai pergelangan tangan. Itu namanya telapak tangan, kaf itu. Kafa ini seperti itu. Jadi kalau seorang wanita, seorang perempuan sudah haid, pakai baju panjang terus melotrok begini nih, niki sudah salah. Karena ini tidak termasuk boleh kelihatan di sini nih. Iki ojek tangan, nggih ning mboten telapak tangan, mboten epek-epek. Yang boleh kelihatan cuma epek-epek saja segini sampai pergelangan tangan. Ujung jari sampai pergelangan tangan. Itu saja. Apa boleh lebih pendek ya tambah lagi gitu. Baju panjang saja, biasanya kalau orang pakai baju panjang kan kaya kula ngeten iki nggih, terus ngeten. Lah lha pas napa ngoten. Lagi jerengi klambi nang napa ngoten nggih, dhuwur gitu motor gini, ndak boleh. Lah pripun carane ya ditutup. Lah mereka dikai manset enten nggih, taleni mriki. Kalau enggak ditutupi pakai deker atau pakai apa gitu, biar tidak nampak. Kaki juga gitu, sikil itu tidak termasuk boleh nampak. Wong wajar telapak tangan saja kok. Nah piye sikil yang sandalnya piye? Ya ngawur kaos kaki sih. Lah nek ngawur kaos kaki engko nyekele gocekan sandal piye? Kaos kaki sing bolong kan ngeten to. Bolong lho to. Kaos kaki sing jempolnya beda kali napa? Kali di sini nih kan. Jadi ada jempol sendiri di sini bisa dijepit pakai itu gitu. Itu ya. Jadi prinsipnya begitu caranya. Jadi saya diceritani sama Ustadz Felix Xiao itu orang Cina yang masuk Islam itu ya, sekarang jadi dai. Ustadz Felix Xiao itu dulu
konon dia tertarik pada istrinya yang sekarang jadi istrinya itu, udah punya anak beberapa itu. Sama-sama kuliah di ITB, dia itu kenapa tertarik dengan si perempuan yang sekarang jadi istrinya itu? Karena dia lihat ITB waktu itu, IPB, Institut Pertanian Bogor, sedang praktek di sawah itu. Praktek ini sawah, mungkin jurusan apa, jurusan pertanian itulah pokoknya. Lah dia lihat perempuan ini tadi yang sekarang jadi istrinya itu kaos kakinan itu. Neng sawah betok-betok itu kaos kaki tertutup gitu. Dia gumun, mau dicopot si kaos kaki ini, kaos kaki gitu. Terus digatek-gatek, oh ternyata alasannya itu biar tidak tampak auratnya. Padahal habis itu sudah kotor, jelas kaos kaki jelas kotor bertoan lagi. Baru itu diresikin berikutnya praktek lagi, pakai kaos kaki lagi, ganti kaos kaki, pakai kaos kaki yang baru lagi untuk berdoa lagi. Dia delok gitu terus terenyuh, terus tertarik, terus dilamar ceritanya, dilamar jadi istrinya. Sekarang gila. Kadang-kadang orang itu begitu tuh meremehkan, okay? Terus guru ini tok elok, rakyat akur nih, besar kaos kaki, sama kaos kaki. Nah itu perlu diperhatikan. Kalau kita kembali ke hadis ini, walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif tadi ya, tapi ini jadi batas. Itulah batas auratnya perempuan gitu. Nek auratnya wong lanang beda. Nek wong lanang itu yang paling ketat dari pusar sampai nopo lutut. Bunyi hadisnya itu auratnya perempuan laki-laki itu dari tahta surah hatta rubah, surah hatta rubah, dari surah itu pusar sampai rubah itu telapak, lutut, dengkul gitu. Lah sebagian ulama memahami bukan kok segitu tuh aurat semua, tidak, tapi ya farjinya itu saja, kemaluan itu saja yang aurat itu. Jadi bukan kok semua itu harus ditutupi, tidak. Tapi sebagian memandang tidak, pokoknya segitu tuh harus tertutup kabeh. Sehingga sebagian muslimin itu nek wong bal-balan, lacah lanang, nganggo celana pendek, itu dikatakan membuka aurat. Karena celananya tidak sampai ke lutut. Gitu loh nggih, sebagian begitu ya. Saya sendiri mengikuti ulama yang mengatakan bahwa auratnya laki-laki ya cuma itu saja. Farjinya itu kemaluan itu saja. Jadi cara-carane misalnya kaya wong irian niku nggih, ngangge koteka ngoten niku nggih. Niku wis ndak kelihatan auratnya gitu. Niku ya tega lah. Artinya kan kaitannya dengan fikih ini nggih, masalah fikih. Cuma tadi ada memang sebagian ulama, sebagian pendapat, setahu saya madzhab Syafi'i juga begitu. Tahta surah hatta minas surah hatta rubah itu tadi. Jadi dari rokobah rukbatun itu kan pakai kaf ya. Rukbati itu kan lutut, dengkul sampai pusar. Nah segitu itu harus tertutup. Anggaplah segitu. Berarti janjano loh nggih. Wong lanang anggo sarungan tok terus ngligo. Ligo perso nggih. Ora klamben, ligo. Terus sarungnya iki tekan ngisor, tekan pertengahan betis ini nih. Terus salat, niku jane ya sah itu. Sah. Ning kok ya tega lho. Wong jagong klambine apik ya kaya ngono. Masa salat ngukur godhok kaya tega gitu lho nggih. Tapi sebenarnya sah karena untuk aurat. Ya, karena auratnya cuman itu saja. Gitu ya. Kembali ke sini ini kok salah fikih soalnya ya. Kita perlu membahas sampai ke tingkat itu. Balik ke sini tadi. Ini perempuan tadi tertutup tadi itu tertutup dan ngeten. Kain yang digunakan itu tidak boleh tipis. Ini biasanya di sini kan asma itu sebenarnya kok tidak terus kudungan, orang bukan masalah kudungan. Dia mungkin kudungan tapi siapun rikokun. Baju yang tipis, rokik atau rikok itu kan tipis. Jadi kalau dia walaupun menutup seluruh auratnya tapi pakai bajunya tipis, ya padha wae kaya orang klamben gitu loh ya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah, nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun gitu. Apa itu? Perempuan-perempuan yang Nabi itu ngendika di sebuah hadis, umatku itu ada dua jenis orang yang saya belum pernah melihatnya. Yang satu itu orangnya laki-laki itu kejam, suka mendolimi orang, suka mencambuk orang, menindas orang itu, sombong itu, ada yang begitu. Yang kedua perempuan-perempuan tadi yang
Kasiyatun tapi ariyat. Kelamben jane. Kasiyat itu kelamben pakai baju. Tapi ariyat utuh, telanjang. Kelamben ning utuh, karepe piye? Ya niku mau. Kelambi ning tipis. Sinaosa longgar, walaupun longgar, bajunya itu longgar tidak ketat, tapi tipis. Ya kan tetap kelihatan. Gitu ya. Atau bajunya tebal, tapi ketat, ya padha wae. Jadi kelamben ya kandel jane kelambi ini, tapi ketat, nempel ke tubuh, ya sama saja. Jadi ada dua hal. Yang pertama harus tebal sehingga tidak kelihatan, yang kedua harus longgar, jangan mepet gitu. Nah, gitu loh ya. Itu yang harusnya dilakukan. Tapi ma'al asafi, sangat disayangkan sekarang ini saudara-saudara kita perempuan ya, gadis-gadis maupun ibu-ibu juga itu kurang memperhatikan masalah itulah tugas kita ya, bapak-bapak ibu-ibu yang ngaji ini mengingatkan mereka saudara kita dilengke ojo kaya ngono kuwi pakai baju ya yang longgar, yang tebal, jangan tipis, jangan ketat. Nah, nanti tidak menampakkan auratnya. Dan ya. Sebagian orang ini kita tetap membantah. Ora kira weruh aurate kowe gur weruh klambi kok. Iya ning klambine mepet ke tubuhnya, ya sama saja kan sebenarnya. Gitu loh ya. Terus orang pokoknya kowe weruh klambi, ora weruh aurat. Baik kalau gitu, kalau yang kaya ngono kuwi oleh ngoten nggih. Nek klambi ketat niku oleh. Saya kira saya kelamben dicek wae. Wong udah dicek. Kodus ngono niku lho sing teng apa jenenge? Rapat-rapatan niku lho, cat perak niku nggih. Cek pro silver niku manusia sing cek kabeh wis. Lho kok udah piye? Lah kok ndelok apa kowe? Ora ndelok aurat, ndelok cat kowe. Kan gitu, ndelok pilok kowe iki, ndelok aurat kan gitu tuh jadinya. Ya sama saja kan, tidak boleh toh. Lah makanya orang oleh niku. Kelambi juga begitu. Baju jangan mepet. Kalau perempuan, laki-laki juga itu sebenarnya. Jangan mepet, jangan menampakkan auratnya. Ngoten nggih. Itu perlu kita pelajari yang seperti itu. Baik, sebelum lanjut, sebelum hadis terakhir, pada kalian ada pertanyaan, kalau ada monggo. Masih ada waktu nggih. Tidak ada? Monggo. Karena anak kecil belum dapat. Kalau gimana sehingga mengganggu sholat nggih. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi anak kecil mengganggu sholat ya diingatkan, dicegah, jangan boleh mengganggu. Lah ngeyel iki bapake diberitahu. Pak, putrane jenengan ganggu salat. Nah, jenengan sing tanggung jawab gitu loh ya. Jangan sampai bapak nyala ning masjid, anaknya ning masjid cah cilik-cilik. Malah bapaknya ngomong, "Le, kowe mangkat ning masjid ono le." Aku ora kok. Kalau masjid rame lah, jangan toh ganggu sakne yang lainnya gitu ya. Jadi kalau ada anak kecil ganggu sholat di masjid, sing salah sing tua, bapake, ibunya gitu lah. Bapak ibunya itu salah karena anak kecil harusnya dicegah. Neng masjid kena, neng orang oleh ganggu dikandani neng masjid ini nggone wong apa sholat ibadah perlu tenang gitu. Gitu ya. Jadi tetap dicegah jangan sampai mengganggu. Ada lagi? Lanjut nggih, yang terakhir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhudin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui dia pada hari Uhud. Wa huwa ibnu arba'a asyrata sanah, dan dia itu masih berusia 14 tahun. Ibnu Umar ada perang Uhud masih usianya masih 14 tahun. Falam yujizni, maka Rasul tidak memperkenankan aku. Jadi mau ikut perang tidak boleh. Wis cilik ora oleh melu. Umur ora 14 tahun sudah tidak usah ikut. Summa aradoni yaumal Khandaq. Kemudian menemui aku pada hari Khandaq, perang Khandaq. Sudah perang Uhud. Wa ana ibnu khamsa asrata sanah. Saya waktu itu usianya 15 tahun. Jadi setahun kemudian kan ya. Perang Uhud lalu perang Khandaq. Usia 12 tahun fa'ajazani, lalu Nabi mengizinkan aku, diizinkan untuk ikut perang. Di 15 tahun berarti dianggap gede, dewasa. Qala Nafi berkata, faqadimtu ala Umar bin Abdul Aziz wa huwa khalifah. Aku datang pada Umar bin Abdul Aziz dan dia waktu itu jadi khalifah.
fahadzastuhu hadzal hadis, maka aku menceritakan kepada dia hadis ini, hadis bahwa dulu ada Ibnu Umar pernah mau berperang, usianya baru 14 tahun, tidak boleh ikut perang, tapi ketika usia 15 tahun boleh ikut berperang. Hadis itu diceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Faqala, lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, inna hadza lahadun bainas shaghiri wal kabiri. Sesungguhnya ini adalah had batas, lah sungguh hadun batas bainas shaghir wal kabir, antara anak kecil dan orang dewasa. Shaghir anak kecil, kabir orang dewasa. Wa kataba ila ummalihi, dan dia menuliskan surat kepada para pejabatnya, umal itu ya, para pekerja, pejabatnya Umar bin Abdul Aziz, an yafridu liman balagha khamsa asyrata, supaya mereka itu menetapkan bagian harta ghanimah, yafrid itu ya, membagi ghanimah, liman balagha khamsa asyrata, bagi anak yang ikut perang sedang usianya sudah mencapai 15 tahun ya. Kalau sudah 15 tahun itu sudah dewasa, sehingga untuk bagian ghanimah, rampasan perang ya, didumi, berarti istilah wis gede. Nek isik cilik 14 tahun ora, jadi batasnya usia 15 tahun tadi, gitu ya. Ini untuk menguatkan tadi yang disampaikan Syekh Salim bin Samir tadi, bahwa salah satu tanda balik adalah berusia 15 tahun. Nek 15 tahun berarti itu sudah balik, maka dia dibebani syariat dan juga dapat bagian sendiri. Bapaknya didumi, anak ini melu bapaknya ora, wis gede kayak dhewe gitu loh. Didumi sendiri. Dari segi dum-duman begitu, dari segi nawa wajiban nggih ngoten. Putrane jenengan, kita punya anak usia 15 tahun. Poso ya kan poso dino. Aku kuwati, Pak. Aku beduk wae ora kena. 15 tahun apa ya sudah wajib puasa dino, gitu loh ya. Makanya dilatih. Cilik dilatih sih, 12 tahun ya dilatih. Saiki poso beduk sih, iki 13 tahun poso asar gitu nggih. Udah betul tak poso asar itu. Esok tekan ngasar to lho. Terus poso dino gitu. Jaman kalau cilik men posone poso beduk sih. Bar iku poso sambung. Poso beduk ning poso sambung. Nek sak durunge ning poso beduk tok. Begitu tekan beduk oleh maam tekan maghrib gitu kan ya. Oleh maam terus pokoknya. Kapan pun boleh. Kalau poso sambung niku poso beduk bar buka wis oleh maam tekan ngasar. Nanti ngasar oleh maam tekan maghrib lagi oleh maam gitu loh. Jadi antara ngasar oleh maghrib poso neh gitu. Jenenge poso sambung. Nek luwih gedene poso ngasar niku esuk tekan ngasar. Ora maam bar niku terus boleh makan bukane pas ngasar. Itu gitu ya. Lah nek wis 15 tahun apa 16 tahun cak SMA. Kok jek poso beduk jare ora kuat. Oh, salah itu. Wong sudah wajib poso dino kok. Gitu ya. Harus diperintahkan untuk berpuasa penuh 1 hari gitu. Mesake ngono jek anu lah, itu sing salah kita kalau gitu. Apa ora mesake dek iki terus didukani karo Allah, dilebokke neraka, apa ora mesake gitu. Ngono nggih. Lebih kasihan mana dia? Ora poso, ning kene penak, ning dunya penak, ning sok ben dilebokke neraka. Dengan dia suruh puasa sekarang, rekoso saiki ini sok ben aman. Selamat sekon neraka kan gitu toh nggih. Makanya berpikir begitu, kalau kita berpikir begitu, kita tidak akan keberatan untuk menyuruh anak-anak kita, terutama yang sudah dewasa itu, untuk menjalankan seperti yang harusnya dia jalankan. Maka di sini keterangannya salah satu tanda balik adalah sudah berusia 15 tahun. Nah sekarang bocah-bocah niku wis gede-gede ning ijik rumah jadi cah cilik misalnya. Ya. Kayak zaman dulu Ibnu Umar ini 14 tahunnya pengen melu perang. Saiki cah SMA kuliah itu belum bisa apa-apa, itu belum wani napa gampangane. Hidup sendiri itu belum berani itu. Jadi masih 100% tergantung pada orang tuanya. Nah, harusnya kan tidak nggih. Anak-anak kita didik tidak begitu. Cah lanang-lanang, cah nom-nom. Nek cara ndek ben, wong Jawa gitu masuk nggih. Zaman Nabi dulu juga gitu. Pokoknya kalau anak itu sudah usia sekitar 13, 14, 15 tahun itu orang yang omah, lanang lho nggih, ning masjid. Nek butuh-butuh maam ning omah, tapi kalau kebanyakan harinya itu di masjid. Salah satunya supaya mereka mendapatkan didikan din yang kuat gitu.
Ini juga masih berlaku di kalangan orang-orang Jawa teng desa-desa ngoten. Dadi cah nom ke masjid kono diulang Pak Yai, Pak Imam ulang begitu. Nanti kalau makan pulang tapi ora kok ning kono makan sak ning kono misale Pak Kiai ini lho tak jamu wong akeh. Tapi makanya pulang. Baik, sampai di sini sebelum saya akhiri barangkali ada pertanyaan. Kalau ada monggo. Tidak ada nggih? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillah.